Kami menyapa seluruh para Bapak Ibu guru yang ada di kantor dan seluruh siswa. Shalom semuanya. Seluruh siswa yang ada di rumah, shalom. Selamat pagi. Mari bersama-sama. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sekarang kita boleh menyiapkan hati kita untuk menikmati ibadah yang disajikan oleh Tuhan bagi kita semua. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bapa, kami datang lagi pada pagi hari ini, menaikkan rasa syukur kami dan membawa seluruh hidup kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu. Singkirkanlah segala sesuatu yang menghambat kami untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah otoritas dari Tuhan, Roh Kudus sendiri boleh berkarya dan bekerja bagi setiap pribadi kami. Sehingga untuk kesekian kalinya kami melakukan ibadah seperti ini tidak akan berlalu sia-sia. Namun sungguh akan terus Tuhan membangun iman kami. Bahkan juga Tuhan menumbuhkan sukacita dan pengharapan di dalam diri kami. Oleh karena kami berjumpa dengan Yesus secara pribadi dalam hidup kami melalui setiap ibadah yang kami lakukan. Terima kasih. Berkati seluruh perangkat yang kami gunakan. Berkati internet, berkati juga listrik. Sehingga semua ini menjadi sarana ya Tuhan yang membangun berjalannya acara ibadah kami dengan lancar pada pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya juga seluruh kami yang bertugas. Suci urapi kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Berkati semua kami, umat-Mu yang menyiapkan hati untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu guru yang ada di kantor dan seluruh siswa yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh mengagungkan Tuhan yang sudah mati menderita bagi kita. Tapi tidak hanya di situ saja, Dia bangkit memberikan kemenangan bagi kita. Itu sebabnya mari kita boleh mengagungkan Dia dengan pujian To God be the glory. Mari semua siswa yang ada di rumah, saya melihat di sini masih duduk, gak apa-apa. Kamu boleh berdiri mengekspresikan ketaatanmu kepada Tuhan. The glory, great things He has done. So He gave us His Son. Oh yeah, it is life a dawn unforeseen, and open the life and that all may go in. Bless the Lord, bless the Lord, let the earth hear His voice. Bless the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, the things He has done. Indonesianya, tiada terukur besar hikmatnya, penuh hatiku sebab anaknya yang kudus. Terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amatlah hati kita serah, melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab Beri puji
Hari ini kita berhimpun dengan penuh sukacita untuk merayakan Paskah. Paskah telah menyatakan bahwa batu liang kubur tidak berkuasa menahannya. Inilah hari Tuhan, ketika kegelapan diusir oleh cahaya terang. Kita tidak mencari yang hidup di antara orang mati. Karena Yesus sudah bangkit dan hidup. Karena itu angkatlah nyanyian dan pujian, tinggikanlah Dia sebab kasih-Nya besar atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Saya habiskan ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Putra dan di dalam Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, dipersilahkan duduk. Marilah kita mendengarkan satu pujian, sebuah pujian vokal grup dari kelas 11 MIPA dan IPS yang akan menjadi perenungan kita dengan judul Lead Me to Calvary. Menjadi
Leads me to Calvary. Biarlah pujian ini menjadi refleksi iman dari Jenny Hesi, penulis lagu ini. Di tengah badai hidup yang penuh penderitaan, dia tahu Yesus tetap mengasihi dia. Dan Jenny mau tetap taat memikul salibnya. Bagaimana dengan kita? Mari kita refleksikan diri kita bersama-sama memuji dan mengangkat pujian karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga? Ini menjadi pertanyaan setiap hati kita dan kita akan mendapatkan jawaban. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, menua dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Semua karena kasih-Nya, Dia menderita bagi kita. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai berat? Mengapa Yesus mau menanggung dosa? Mengapa Yesus mau menanggung Dan Dia boleh memberikan damai di dalam hati kita. hatiku damai serta sukacitanya. Mengapa Ia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kembali kita akan mendengarkan dan menghayati pujian. Persembahan vokal grup kelas 10 PS1 menjadi persiapan bagi kita untuk mengoreksi diri kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Terpaku di salib. Ada satu yang sudah serahkan diri Di salib untuk senang dunia. Dialah putra Allah yang telah mati untuk orang-orang berdosa. terpaku di salib Terpaku di salib
Pujian tadi dapat kita boleh lihat bahwa ini sudah disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Dan seluruh siswa yang ada di rumah dan kita Bapak Ibu guru yang ada di kantor pun kita baca dengan penuh penghayatan. Karena di sana kita akan melihat fakta historis dari apa yang sudah menjadi misi Allah bagi Yesus. Firman Tuhan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahan dia penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Firman Tuhan yang kita baca tadi menjadi bukti penderitaan Yesus yang begitu hebat untuk menanggung dosa kita. Kita akan mendengarkan berita anugerah, sekaligus mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema kebangkitannya membawa kemenangan oleh Pendeta Heriling. Mari kita bersama-sama menghayati persembahan pujian Seputih Bulu Domba dari kelas 10 MIPA. Selamat menikmati.
Ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Takkan hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau menghina, tiada menghina lagi. Segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesulam, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba.
Mari kita satu di dalam doa. Engkaulah Allah yang menghimpun kami di sini. Sesungguhnya seperti pujian yang kami naikkan, kiranya boleh sungguh menjadi bagian dari hati kami, menyadari tidak satu pun di antara kami yang layak, kalau bukan Tuhan yang melayakkan kami. Saat ini kami boleh mengingat akan karya Tuhan kami, dan kebangkitan Kristus pula lah yang menjadi dasar kami untuk dihimpun, merayakan, dan dibangkitkan. Berbicaralah Tuhan di tengah hati kami yang saat ini begitu banyak masalah. Berbicaralah Tuhan dan kuatkanlah kami. Kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom orang muda. Sekali lagi shalom orang muda. Ya, puji Tuhan kita boleh dihimpun di sini. Dan tema kita untuk hari ini adalah kebangkitan yang membawa kemenangan. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 28. Kebangkitan yang membawa kemenangan. Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian bacaan firman Tuhan, saudara. Satu kali ada seorang muda di sebuah kelas, mungkin kelas online sekarang ya. Tubuhnya kelihatan dalam arah yang benar, arah kamera. Tetapi hati dan pikirannya gak lagi di situ. Lalu seorang temannya bilang, "Kenapa bro? Kok lesu hari ini?" Lalu pria itu menjawab, "Lagi galau bro, napasnya dengan berat." Jadi arah tubuh belum tentu berbanding lurus dengan arah hati. Ini kayak pelajaran apa ya? Arah tubuh belum tentu berbanding lurus dengan arah hati. Jadi orang bisa berjalan kelihatannya dengan arah yang tepat, tetapi belum tentu arah hati dan pikirannya juga tepat. Mungkin kalau dalam film ini seperti film itu ya, The Walking Dead, gitu ya. Kelihatannya jalannya menuju satu arah, tetapi arah hati dan pikirannya sepertinya kosong. Sekali lagi, orang bisa berjalan dengan arah yang tepat, tapi belum tentu arah hati dan pikirannya juga tepat. Nah, ada perjalanan yang unik kita baca dalam kisah ini, kita temuin dalam kisah ini. Yaitu apa? Yaitu sekumpulan wanita-wanita berjalan ke arah kubur Yesus. Ini arah yang benar, arah yang tepat. Arahnya jelas ke kubur Yesus, benar.
Tapi apakah arah hati dan pikiran mereka sudah benar? Mereka mau menemui Yesus yang telah mati dan dikuburkan. Mereka membawa rempah-rempah, dan mereka saat itu berjalan menemui Yesus dengan sikap hati yang sedih, yang galau. Kalau sekarang orang bilang, bahkan takut. Seperti orang yang gak punya harapan. Kita yang sudah tahu kisahnya, kita akan mengatakan, hey, Yesus sudah bangkit. Dan kita merayakan Paskah dengan hati yang sukacita sebagai hari kebangkitan Kristus. Tapi kalau boleh jujur, sesungguhnya kita pun gak lebih baik dari para murid saat itu. Kita perlu tuntunan Allah untuk membawa kita gak cuma punya arah yang benar, tapi juga punya arah hati dan pikiran yang benar. Bagaimana dengan arah hati kita saat ini? Benar bahwa tubuh kita saat ini tertuju pada kamera, tertuju pada ibadah Paskah online. Kita merayakan kuasa kebangkitan Kristus. Tapi bagaimana hati dan pikiran kita saat ini sesungguhnya? Atau kita justru seperti para murid saat itu? Kita pun saat ini tertutup dengan banyak masalah, sampai-sampai kita nggak bisa melihat ada kuasa kebangkitan Kristus. Bahkan mungkin dalam setahun ini kita merasakan hidup yang begitu berat. Saya bisa di depan kamera saat ini, tapi hati saya sesungguhnya sedih. Saya sedang frustasi. Sekali lagi, kita perlu anugerah Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita, sebagaimana Tuhan juga menuntun perjalanan hidup para saksi kebangkitan Kristus. Kalau gitu pertanyaannya sekarang adalah, apa kalau gitu relevansinya arah perjalanan saksi kebangkitan Kristus dengan arah perjalanan hidupku? Boleh di next, brother? Apa relevansinya arah perjalanan saksi kebangkitan Kristus dengan arah perjalanan hidupku? Ini pertanyaannya. Ada relevansi antara perjalanan saksi kebangkitan Kristus dengan arah perjalanan hidupku sesungguhnya. Yang pertama ini, come and see. Seperti sebuah arah panah. Come and see. Come and see. Come and see. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ada panggilan untuk mari lihatlah. Seperti arah panah itu. Mengingatkan kita untuk come and see. Mari, lihatlah. Mari lihatlah juga sesungguhnya bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang jangan gagal fokus. Boleh next? Jangan gagal fokus. Nah ini. Apa yang menjadi fokus pandang dari para murid saat itu? Apa yang menjadi fokus pandang dari para murid saat itu? Injil dengan jujur menggambarkan bagaimana para murid salah, bahkan gagal fokus dalam memahami arti kemenangan. Dalam pikiran mereka, Yesus sudah disalibkan, Yesus sudah mati dan dikuburkan. Mereka enggak ingat akan perkataan Tuhan Yesus sendiri yang berkali-kali mengucapkan bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Padahal sekali lagi itu diucapkan berkali-kali oleh Yesus kepada para murid. Di dalam pikiran mereka saat itu, guru yang dikasihi telah mati. Lalu bagaimana nasib mereka? Semua perasaan berkecambuk, sedih, putus asa, takut. Dan merasa semua harapan sudah gak ada lagi. Pendek kata, para murid sudah gagal total dan kalah total. Ini kontras sekali dengan tema kita. Kebangkitan yang membawa kemenangan. Mereka saat itu merasakan kalah total. Kalah total. Lalu bagaimana dengan kita di zaman now? Bagaimana dengan kita?
Para murid zaman now pun saat ini bisa saja merasakan hal yang sama. Sudah 1 tahun kena imbas, kok belum selesai-selesai. Aku sedih, lihat usaha orang tuaku juga kena imbas. Bahkan ada yang sampai harus tutup usaha. Aku sudah berdoa, tapi kok virusnya gak hilang-hilang. Dan kemudian putuslah harapan. Atau mungkin juga di antara kita saat ini sedang bergumul dengan kesehatan kita. Dokter sudah memvonis penyakitku. Dokter sudah memvonis penyakit orang tuaku. Dokter sudah memvonis penyakit orang yang aku kasihi. Mungkin hari ini pun hati kita sedang berkecambuk dengan bertumpuk-tumpuk masalah. Orang lain gak tahu. Saya bisa muncul dengan seperti ini, tapi sesungguhnya banyak sekali masalah dalam hati saya. Bertumpuk masalah. Gak ada orang yang bisa mengerti aku. Rasanya hari ini hati aku justru kosong. Dengan hati yang kosong. Saudara, ada satu pribadi yang sungguh ada saat ini. Dia sungguh-sungguh mengerti siapa kita. Dia mengerti masalah-masalah kita. Dia adalah Allah yang pernah menjadi manusia dan merasakan apa arti sakitmu. Dia tahu apa arti air matamu. Dia tahu benar setiap tetes air matamu. Come and see. Mari dan lihatlah Yesus yang telah bangkit itu. Mari ganti arah pandang kita kepada Yesus yang telah bangkit. Dalam kisah Matius ini kita dapati bahwa tatapan mata mereka kini terbelalak melihat kubur yang kosong itu. Memang pada awal kisahnya kalau kita lihat mereka sempat bingung. Tapi kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes, ya akan menjelaskan kepada kita. Akhirnya mereka pun percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Inilah fokus yang benar. Inilah fokus yang benar. Maka fokuslah seperti yang tadi slide itu. Bukan pada kegagalan. Fokuslah bukan pada kegagalan. Bukan pada ketakutan. Bukan pada keputusasaan. Tetapi kepada Yesus yang bangkit dan memberi kemenangan. Apa yang seharusnya menjadi fokus pandangan kita kalau gitu saat ini. Sebagai murid Kristus di zaman now. Apa yang menjadi fokus dari kita saat ini? Bangkitlah bersama Yesus yang bangkit. Kebangkitan Yesus sesungguhnya harus memberi daya hidup dan daya bangkit bagi kita. Aduh, aku selama ini sekolah udah gak ada semangat. Aku ada di kelas, tetapi sesungguhnya hatiku kosong. Bangkitlah. Bangkitlah dalam semangat belajarmu. Sebagaimana Kristus telah bangkit dan memberi semangat yang baru. Kalau boleh jujur, aku selama ini sudah banyak bertengkar dengan kawan. Aku udah melawan orang tuaku, aku melawan guruku. Dan saat ini hidupku rusak. Tapi firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang benar. Yesus memang datang. Yesus memang datang untuk orang yang berdosa. Termasuk kita. Yesus datang bahkan untuk memberi nilai yang baru. Nilai yang baru dalam hidup kita. Inilah nilai hidup yang baru sebagai murid-murid Kristus. Nah, kalau kita bicara, boleh ya, memberikan nilai-nilai baru sebagai murid-murid Kristus. Kalau kita bicara tentang nilai-nilai hidup yang baru sebagai murid Kristus, maka ini gak bisa dilepaskan dengan rencana Tuhan yang menempatkan kita di dalam komunitas keluarga Tiara Kasih. Seperti dalam logo ini ya. Gak kebetulan juga bahwa sekolah Tiara Kasih saat ini berulang tahun. Ya, betul Pak Bro? Yang ke-24. Gak kebetulan Tuhan menempatkan kita di dalam komunitas keluarga Tiara Kasih. Dan dalam momen Paskah ini kita merenungkan, come and see, datang dan lihatlah bagaimana Tuhan menopang
tiara kasih. Ada sebuah slogan yang mudah untuk kita ingat tentang tiara kasih ya. Iman, karakter, pengetahuan. Artinya apa? Cinta Tuhan akan terwujud nyata di dalam pengetahuan, di dalam hati, di dalam hidup kita menjadi pribadi yang cinta kepada orang tua, cinta kepada teman, cinta kepada sesama, semangat dalam belajar dan berkarya. Tentu sebagai keluarga tiara kasih, entah sebagai guru, entah sebagai murid, entah sebagai orang tua, entah sebagai bahkan yayasan, tidak mudah. Enggak mudah, bahkan mungkin juga ada banyak tangis, mungkin juga ada luka dalam komunitas keluarga tiara kasih. Tetapi sekali lagi Tuhan mengumpulkan kita yang lemah untuk bersama memikul salib sebagai murid Kristus, tetapi juga sekaligus bangkit bersama di dalam kebangkitan Kristus. Come and see juga terjadi di sini di tiara kasih. Dan ini menjadi doa dan harapan kita. Lalu yang kedua, apa relevansinya? Apa relevansinya arah perjalanan saksi kebangkitan Kristus saat itu dengan arah perjalanan aku saat ini? Yang pertama, come and see. Yang kedua, seperti anak panah ini. Setelah come and see, maka dipanggil juga untuk go and tell. Go and tell. Dikatakan dalam ayat yang ke-7 di sana, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Dan segeralah pergi dan katakanlah. Kristus pun mengatakan dalam ayat 10, jangan takut, pergi dan katakanlah. Pergi dan katakanlah. Boleh next Pak? Kepada siapakah perintah ini diberikan? Pergi dan katakanlah, kepada siapa perintah ini diberikan? Dalam kisah tadi ya kepada para wanita. Para wanita kalau kita lihat dalam budaya saat itu, gak boleh menjadi seorang saksi. Gak ada itu. Dalam hukumnya gak bisa wanita menjadi seorang saksi. Tetapi lihat bagaimana Tuhan memakai orang yang dianggap lemah, yang dianggap gak pantas menjadi saksi, untuk menjadi saksi pertama dari kebangkitannya. Maka dalam konteks mereka saat itu juga kita bisa melihat, mereka saat itu sedang takut. Mereka saat itu sedang dalam tekanan dan kesedihan. Tetapi justru Tuhan pakai mereka untuk apa? Untuk go, untuk tell, untuk pergi dan beritakan Kristus yang telah bangkit. Pergi untuk go dan tell juga diberikan. Bukan hanya kepada para wanita yang saat itu tidak layak. Tetapi juga kepada kita saat ini sebagai murid-murid Kristus. Untuk pergi dan katakan. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan justru memakai kita yang lemah. Yang lemah di mata dunia untuk menyaksikan kebangkitannya. Saya masih belum cukup umur. Saya baru injak 17 tahun, bahkan saya belum sweet 17. Masih terlalu muda saya. Justru orang muda itu luar biasa. Justru orang muda itu luar biasa. Boleh next Pak? Sebarkanlah berita tentang Yesus yang bangkit melalui kemudaanmu. Melalui kemudaanmu. Karena orang muda adalah bicara tentang apa? Bicara tentang momentum. Momentum yang Tuhan percayakan dengan kreativitas, dengan energi, dengan potensi. Sebarkanlah Yesus yang bangkit. Ini adalah momentum dalam kemudahan kita. Yang Tuhan percayakan dengan kreativitas, dengan energi, dan dengan potensi. Ayo, apa yang menjadi potensi kita? Mari kita berikan kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memberikan pada kita. Aku senangnya musik. Aku senang sekali dengan musik. Maka gak apa-apa, asah dan gunakan talentamu untuk melayani Allah. Di sini ada Pak Bobby ya, yang senang musik juga.
Ya, asah kemampuan kita untuk bermain musik. Mungkin satu kali ada orang yang galau, hatinya sedang ada masalah. Waktu dia mendengar sebuah lagu yang kamu bawakan, ia tersentuh hatinya. Ia tersentuh hatinya. Dan ia mendapat kekuatan dari Tuhan. Aku senang dengan animasi. Aku senang dengan animasi. Gak apa-apa, coba asah kreativitas kita. Ini akan menjadi berkat untuk banyak bangsa. Karena ini bicara hanya mungkin gambar, tetapi bisa bicara kepada banyak bangsa. Ada sebuah animasi namanya Donghaeng. Kita lihat itu begitu banyak memberkati orang percaya di segala bangsa kan. Itu adalah bagaimana Tuhan memakai orang-orang dengan potensi dan kreativitas mereka dalam bidang animasi. Donghaeng. Nah, sekarang coba kalau otak kiri gimana nih? Saya punya potensi kayaknya di otak kiri nih. Ya. Di otak kiri sepertinya nih. Mungkin ini seperti anak-anak jurusan IPA gitu ya. Apa-apa bagus. Justru apapun potensi kita, asah, tekuni, dalami, mohon Tuhan pimpin. Kita tentu sangat kenal sekali dengan yang namanya Isaac Newton. Ya, apalagi anak IPA. Isaac Newton itu siapa? Ya, penemu yang menemukan gravitasi dan kalkulus. Ya kan? Kita tentu juga kenal dengan Louis Pasteur. Ya, seorang penemu yang menemukan apa? Biogenesis, termasuk penemu vaksin. Kita juga tentu kenal dengan yang namanya Blaise Pascal. Ya, seorang yang pertama kali menemukan mesin hitung yang disebut kalkulator Pascal. Sekali lagi mereka semua adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Dan saya akan mengakhiri dengan kutipan dari seorang ini. Namanya Blaise Pascal. Ya, dibilang at the center of every human being. Ada sebuah ruang yang kosong. Which can only be filled by Jesus Christ. Hanya Yesus yang bisa mengisi ruang yang kosong itu. Ruang hampa itu. Dan Alkitab berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka enggak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, dalam media sosial kita saat ini, semua kabar berita dengan mudah tersebar dengan jari kita. Dengan sekian detik ke berbagai tempat di penjuru bumi. Mungkin saat ini juga ada begitu banyak sekali berita-berita yang mengerikan gitu ya. Berita terorisme lalu disebarkan dengan video-video mengerikan. Memang itu yang diharapkan oleh seorang teroris. Untuk bikin apa? Suasana kacau. Bikin suasana gak aman. Gak lagi ada trust kepada pemerintah. Dan chaos lah kemudian negeri itu. Rusaklah. Apa yang saat ini ada dalam media sosial kita, dalam FB kita, IG kita, Twitter kita, dan WA kita, dan seterusnya. Apa yang sering kita sharingkan, apa yang sering kita bagikan. Video, berita apa yang sering kita tonton, kita sharingkan di media sosial. Mari beritakan Kristus yang telah bangkit. Sama seperti para saksi kebangkitan Kristus di segala zaman. Jadi sekali lagi, seperti perjalanan saksi kebangkitan Kristus, maka kita juga diarahkan oleh Tuhan dalam arah perjalanan menjadi saksi kebangkitan Kristus. Come and see. Kita bukan cuma menikmati akan kebangkitan Kristus, tetapi juga kita go and tell, pergi dan katakanlah betapa indahnya, dikatakan firman Tuhan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sekali lagi, selamat Paskah. Selamat ulang tahun juga untuk Tiara Kasih. Saya boleh mengakhiri dengan pantun? Mungkin ini jadi sebuah kado juga ya di hari ulang tahun Tiara Kasih. Pantunnya gini. Turuni lembah,
naiki bukit. 1 tahun penuh kenangan. Mari beritakan Kristus yang bangkit, karena kebangkitannya membawa kemenangan. Mari kita satu di dalam doa. Engkaulah Allah yang telah menjadi manusia. Engkaulah Allah yang mengerti setiap kegagalan demi kegagalan, bahkan tetes air mata kami. Namun saat ini Tuhan, kebangkitan-Mu menjadi bagian di dalam kebangkitan kami. Sebagaimana Tuhan memanggil para murid-murid Kristus saat itu untuk datang dan melihat, untuk bahkan menyebarkan dan memberitakan Kristus yang telah bangkit. Pakailah kami di dalam kelemahan, supaya kemudahan kami, supaya potensi hidup kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan boleh datang kembali. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah sekali lagi untuk sekolah ini, berkatilah untuk para murid, orang tua, guru, bahkan yayasan. Kami bersyukur untuk 1 tahun yang Tuhan telah berikan juga untuk sekolah ini. Bagaimana Tuhan telah menuntun arah perjalanan dari sekolah ini. Dan kami percaya akan selalu ada kasih, kuasa, dan kebangkitan Kristus bagi setiap kami sebagai bagian dari keluarga tiara kasih yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.
persembahan pujian yang kembali mengingatkan kita apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati, khususnya keselamatan yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita adalah semua karena kasih Tuhan. Dan firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya bahwa ini bukanlah suatu perintah yang diberikan kepada zaman-zaman orang-orang pendahulu kita, tetapi juga kepada kita saat ini. Mari kita boleh pergi, dikatakan, menyampaikan berita kebangkitan Kristus itu kepada semua orang. Dan kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita boleh merayakan kebangkitan Kristus. Rayakan, Yesus rayakan. Lalu kemudian kita dengan dikatakan bahwa mari kita semua umat pilihan Allah bangkit untuk boleh menyebarkan berita kebangkitan. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu guru yang ada di kantor dan seluruh siswa yang ada di rumah. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Yes. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Kenapa? Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan, celebrate Jesus, celebrate. Jesus celebrate, celebrate, Jesus celebrate, celebrate, Jesus celebrate, celebrate, Jesus celebrate. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, come on and celebrate the resurrection of our Lord. Mari kita semua umat pilihan Allah dengarkan panggilan Tuhan bagi kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Kita boleh beritakan kepada semua manusia, semua Kita orang. semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdirilah kita saini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita
Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita dan doa penutup dan berkat. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini, unit SMA bersama-sama mengadakan ibadah dan perayaan Paskah. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah hadir dan menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang boleh dinaikkan. Itu semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk firman-Mu juga yang begitu indah, yang mengingatkan kami bahwa setiap kami yang percaya kepada Kristus, kami dikuburkan bersama dengan Kristus, dan kami bangkit bersama dengan Kristus. Dan Kristus yang kami percaya tidak mati lagi, Dia hidup selama-lamanya. Maka setiap kami yang percaya kepada Kristus, kami juga hidup di dalam kekekalan. Terpujilah Engkau Bapa, meteraikan firman ini, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang menang di dalam Kristus. Bapa di sorga, kami doakan untuk seluruh siswa-siswi kami dimanapun berada, yang di rumah saat ini, dalam studi mereka, Tuhan tolong, sertai dan berkati. Biarlah melalui studi mereka boleh memuliakan Tuhan, dan mereka boleh mempersiapkan diri untuk memasuki masa depan yang gilang gemilang. Kami berdoa untuk seluruh Bapak, Ibu guru, berkatilah mereka dalam mempersiapkan segalanya, sehingga apa yang dipersiapkan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi siswa-siswi kami. Kami doakan sekolah Kristen Tiara Kasih, berkati sekolah ini. Biarlah sekolah ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menjadi berkat secara khusus bagi setiap siswa-siswi yang datang dan belajar di sekolah Kristen Tiara Kasih di tempat ini. Bapak yang baik, kami juga mengingat bangsa dan negara kami. Tuhan, sertailah secara khusus di dalam proses vaksin. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, yang telah mati dan bangkit bersama kita yang percaya kepadanya juga, akan sungguh mengalami anugerah demi anugerah. Tuhan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Baik, silahkan duduk Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku. Ya, baik, terima kasih. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau sudah berkat itu acara sudah berakhir. Tetapi kali ini kita masih memiliki acara karena ada kelas yang belum nampilkan. Betul ya Pak Jamal ya? Ya. Jadi ada kelas yang belum menampilkan karyanya, ya. Dan tentu tidak hanya satu kelas yang belum menampilkan, tetapi kita akan juga lihat bahwa guru-guru kita akan bersaksi dengan puji-pujiannya. Mari kita menikmati. Tuhan Yesus memberkati.
Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanmu. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanmu. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku
Allah pada kita.
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Persembahan pujian semuanya sudah lengkap diberikan bagi Tuhan. Terima kasih saya sebagai ketua panitia untuk ibadah dan perayaan Paskah ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah berpartisipasi untuk berjerih lelah mempersiapkan persembahan pujian untuk dibagikan menjadi berkat di dalam ibadah Paskah kita. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para guru yang juga sudah turut mengambil bagian untuk boleh terus mensupport anak-anak didik kita dan juga untuk boleh hadir di dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih terlebih khusus kepada seluruh panitia yang juga ikut merancang
seluruh acara ini dengan baik. Dan terutama juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena mulai dari persiapan sampai di dalam ibadah Paskah kita pada pagi hari ini semuanya berlangsung dengan baik. Saya mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini di dalam pelayanan ataupun mungkin oleh karena perangkat yang kita gunakan. Mohon maaf, kiranya boleh ke depan kita boleh terus semakin meningkatkan di dalam pelayanan kita bagi Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heri Lim yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kami semua boleh mensupport, bahkan juga senantiasa menumbuhkan iman dan percaya kita kepada Kristus. Anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya seluruh persembahan pujian yang sudah diberikan, maka nanti di acara pengumuman Games HUT juga akan disampaikan di sana bahwa kita juga memberikan penilaian terhadap video vokal grup virtual kelas. Nanti akan disampaikan di sana siapa yang pertama, kedua, tapi yang jelas kita sudah diberkati semuanya lewat persembahan pujian kalian. Amin. Amin ya. Nah, dan berakhirnya semuanya ini dan kata sambutan ini maka berakhir pula seluruh ibadah dan perayaan Paskah kita pada pagi hari ini. Kiranya tahun 2022 kita boleh diizinkan Tuhan untuk merayakan ibadah Paskah kita secara offline. Dan setelah ini kita akan istirahat dan kita akan masuk di Osisma untuk bersama-sama mengucap syukur merayakan hari ulang tahun Tiara Kasih yang ke-24. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye, sampai ketemu nanti di Osisma. Tuhan memberkati kita.